Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan ketiga, yaitu FDM dan demultiplexing. Untuk nama anggota, yaitu yang pertama ada Iwayan Oktarianta dengan NIM 210554111. Lalu ada Stephen Tulus Parulian Eliluya Sitompul dengan NIM 21055541012. Lalu ada Nyoman Danutri Damarta dengan NIM 21055541013. Selanjutnya ada Aditya Wahyu Mubarok dengan NIM 21055541014. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, yaitu Nyoman Tirta Santiani dengan NIM 21055541015. Untuk materi pertama, tujuan percobaan akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Aditya Mubarok. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk tujuan dari percobaan 3 ini, itu adalah untuk mengetahui proses-proses yang terjadi dalam teknik frekuensi division multiplexing dan frekuensi division demultiplexing. Nah, kemudian untuk peralatannya itu yang pertama sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu software MATLAB online, yaitu Octave online, kemudian pastinya laptop atau PC. Nah, langsung saja untuk teori penunjang, baik frekuensi division multiplexing atau disingkat dengan FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran menjadi sebuah satu saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Nah, contoh aplikasi FDM yang paling populer saat ini adalah jaringan komunikasi seluler seperti GSM yang dapat menjangkau jarak 100 meter sampai dengan 35 km. Nah, FDM bisa dipergunakan bersama-sama dengan sinyal-sinyal analog. Sejumlah sinyal secara simultan dibawa menuju media yang sama dengan cara mengalokasikan beberapa frekuensi yang berlainan ke masing-masing sinyal. Diperlakukan peralatan moderasi untuk memindahkan setiap sinyal ke band frekuensi yang diperlukan. Nah, yang di bawah ini ada contoh. Nah, ada contoh gambar proses dari multiplexing yang ada sinyal input, lalu di input ke multiplexer, lalu di multiplexing, lalu di output dengan demultiplexer. Oke, untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Steven. Dipersilahkan. Jadi saya akan melanjutkannya. Jadi seperti yang dibilang oleh rekan saya tadi, Adit, jadi setelah di input, di multiplexer, lalu di demultiplexer, dan menjadi output. Jadi demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexkan, kemudian memisahkan data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya ke saluran output yang tepat FDM, antara lain band siaran radio komersial AM dan band siaran televisi komersial. FDM adalah teknik multiplexing analog karena informasi memasuki sistem FDM adalah dalam bentuk analog dan akan tetap berbentuk analog selama proses transmisi. Pada FDM, beberapa sumber dengan spektrum frekuensi yang sama masing-masing akan dikonversikan ke dalam spektrum frekuensi yang berbeda untuk kemudian transmisikan melalui media transmisi yang sama sehingga beberapa kanal komunikasi sempit dapat ditransmisikan melalui sebuah sistem transmisi yang lebar. Saya akan melanjutkannya ke FDD, Frequency Diffusion Multiplexing. Adalah satu teknik untuk memulihkan sinyal yang termultiplexing melalui FDM. Guna mendapatkan sinyal aslinya, perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Terdapat sebuah alat melakukan multiplexing dan demultiplexing. Nama alat tersebut melakukan multiplexing disebut multiplexer, dan alat yang melakukan proses demultiplexer disebut demultiplexer. Jadi terdapat multiplexer di sini dan juga terdapat demultiplexer di sebelah sini untuk menginput dan mengoutputkannya. Baik, langkah percobaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Oktarianta.
Baik, untuk materi selanjutnya lah itu saya akan menjelaskan langkah percobaan, hasil percobaan, dan analisis. Nah, untuk langkah percobaan di sini kami menggunakan MATLAB online dan tidak menggunakan Octave dikarenakan Octave tidak memiliki fitur yang pada FDM ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti di Octave itu menginputkan kode, selanjutnya merunning kode yang telah diberikan di OASE. Nah, kodenya sebagai berikut. Untuk yang langkah keempat, kami mengamati gambar yang telah diperoleh setelah hasil running. Dan yang kelima, kami mengulangi proses tersebut untuk kondisi kedua, yaitu dengan mengganti FC sama dengan 20 dan FC 2 sama dengan 40. Dan kami juga mengamatinya untuk jadikan analisis. Nah, untuk selanjutnya, analisis hasil percobaan. Nah, untuk hasil yang keenam itu hasil percobaan. Untuk percobaan kondisi pertama yaitu kami dengan FC sama dengan 10 dan FC 2 sama dengan 30, kami memperoleh dua grafik, yaitu yang pertama dapat lihat yaitu grafik dari percobaan 1 dan yang 6.2 yaitu grafik dari hasil percobaan yang kedua, hasil percobaan pertama. Nah, untuk kondisi kedua, untuk percobaan kedua dengan kami mengganti FC-nya sama dengan 20 dan FC2 sama dengan 40, mendapatkan gambar grafik sebagai berikut. Itu dapat dilihat pada gambar. Nah, setelah kami memperoleh hasil 4 gambar yang masing-masing percobaan ada 2 gambar, itu grafik 1 dan grafik 2, kami membandingkan keduanya tersebut dan mendapatkan analisis hasil percobaan sebagai berikut. Nah, analisis percobaan yang pertama yaitu analisis dari percobaan sinyal informasi adalah sebuah sinyal yang berfrekuensi rendah membawa informasi dan sumber pengirim. Pada percobaan simulasi FTM yang dilakukan pada percobaan di atas, terdapat dua buah sinyal input dan sinyal informasi masing-masing. Sinyal informasi pada gambar di atas, kedua buah sinyal tersebut berbentuk semi dioda. Berdasarkan gambar di atas, kedua sinyal informasi satu mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 2 Hz, dan sinyal informasi kedua coba dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu 2 Hz. Untuk yang kedua dapat dilihat gambar di atas yang berbentuk sinus dioda. Berdasarkan gambar di atas, kedua sinyal informasi mempunyai sinyal informasi yang sama, yaitu 4 Hz. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke analisis perbandingan spektrum frekuensi sinyal informasi. Nah, pada gambar di atas, percobaan di atas dapat lihat spektrum frekuensi dari sinyal informasi percobaan. Spektrum frekuensi sinyal sinyal ke-1, kedua, percobaan di atas dapat dilihat dalam bentuk single sideband. Keduanya memiliki frekuensi yang sama dan merupakan lower sideband. Spektrum frekuensi sinyal kedua percobaan di atas dapat dilihat pada gambar di atas. Hasil percobaan merupakan dalam bentuk single sideband. Keduanya memiliki frekuensi yang sama, yaitu yang telah dibilang tadi, yaitu 4 Hz, yang merupakan lower sideband. Nah, untuk selanjutnya, analisis perbandingan double sideband yang telah kami analisis yaitu, sebelum sinyal-sinyal dimultiplexing, sinyal informasi dimodulasi terlebih dahulu agar bisa ditransmisikan cukup jauh. Nah, pada gambar di percobaan di atas, dapat lihat spektrum frekuensi dari modulasi pada kedua percobaan. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa modulasi yang dilakukan dalam amplitude modulasi double sideband carrier AM-BSJ dapat diperoleh dari mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier pada AM-BSJ. Frekuensi sinyal carrier ditentukan hingga bernilai 0. Nah, untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Danmu, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan analisis dari Okta. Yang selanjutnya ada analisis perbandingan sinyal FDM. Pada tabel, gambar hasil percobaan di atas terdapat hasil FDM kedua percobaan. Sinyal hasil FDM adalah sebuah penggabungan beberapa sinyal input pada satu kanal transmisi secara bersama, di mana sinyal dikirimkan dalam subchannel yang berbeda dan diberikan guard band agar sinyal-sinyal input tidak mengganggu atau tumpang tindih satu sama lain. Kedua percobaan memiliki dua buah sinyal input, sehingga pada sinyal FDM terdapat dua buah subchannel yang ditransmisikan bersama. Pada gambar di atas dapat dilihat sinyal FDM percobaan 1. Pada sinyal tersebut terdapat perbedaan kerapatan sinyal, di mana bagian sinyal FDM yang paling rapat merupakan subchannel yang berisi sinyal 2. Dan sinyal yang lebih renggang merupakan subchannel yang
berisi sinyal 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada percobaan 1, sinyal FDM merupakan gabungan sinyal 1 dan 2. Begitupun pada gambar di atas dapat dilihat sinyal FDM pada percobaan kedua. Pada sinyal tersebut terdapat perbandingan kerapatan sinyal di mana bagian FDM yang paling rapat merupakan subchannel yang berisi sinyal 2 dan sinyal yang lebih renggang merupakan subchannel yang berisi sinyal 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada percobaan 2, sinyal FDM juga merupakan gabungan sinyal 1 dan sinyal 2. Jika dibandingkan, sinyal FDM pada percobaan 2 jauh lebih rapat dibandingkan sinyal FDM pada percobaan 1. Hal tersebut dikarenakan pada percobaan 2, frekuensi carrier yang dikalikan dengan sinyal pada percobaan 2, frekuensi carrier yang dikalikan pada sinyal informasi pada kedua sinyal lebih besar dibandingkan frekuensi carrier pada percobaan 1. Yang selanjutnya ada analisis perbandingan spektrum frekuensi sinyal FDM. Pada gambar hasil percobaan di atas dapat dilihat spektrum frekuensi sinyal FDM kedua percobaan. Berdasarkan gambar, kedua percobaan memiliki karakteristik spektrum frekuensi yang sama, yaitu terdiri dari dua buah double sideband yang merupakan gabungan dari kedua sinyal termodulasi, masing-masing berupa DSB-SC. Spektrum frekuensi sinyal FDM kedua percobaan telah sesuai dengan prinsip FDM, yaitu menggabungkan beberapa sinyal input pada suatu kanal dengan membagi ke dalam beberapa subkanal. Pada gambar hasil percobaan di atas dapat dilihat pula bahwa antar sinyal input terdapat jarak yang cukup lebar atau bisa disebut guard band agar sinyal tidak saling mengintervensi satu sama lain. Selanjutnya ada analisis perbandingan sinyal termodulasi 1. Setelah sinyal-sinyal tersebut digabungkan pada sebuah kanal transmisi, sinyal-sinyal tersebut akan dipisah berdasarkan tujuan dari masing-masing sinyal. Sinyal-sinyal tersebut kemudian dimodulasi hingga akhirnya informasi dapat diterima oleh penerima. Pada tabel gambar 1 di atas dapat dilihat perbandingan sinyal 1 hasil demodulasi kedua percobaan. Gambar hasil percobaan di atas menunjukkan sinyal 1 percobaan 1 yang telah terdemodulasi. Sinyal hasil demodulasi tersebut mirip seperti bentuk sinyal informasi 1. Pada gambar hasil percobaan di atas menunjukkan sinyal 1 pada percobaan 2 yang telah terdemodulasi. Sinyal hasil demodulasi tersebut tidak mirip seperti bentuk sinyal informasinya. Pada gambar hasil percobaan di atas, bentuk sinyal hasil demodulasi berbentuk tidak teratur, kemungkinan disebabkan interferensi sinyal lain ketika proses FDM. Yang terakhir ada analisis perbandingan sinyal termodulasi 2. Setelah sinyal-sinyal tersebut digabungkan pada sebuah kanal transmisi, sinyal-sinyal tersebut akan dipisah berdasarkan tujuan dari masing-masing sinyal. Sinyal-sinyal tersebut kemudian dimodulasi hingga akhirnya informasi dapat diterima oleh penerima. Pada tabel gambar hasil percobaan di atas dapat dilihat perbandingan sinyal 1 hasil demodulasi kedua percobaan. Gambar di atas menunjukkan sinyal 2 percobaan 1 yang telah terdemodulasi. Sinyal hasil demodulasi tersebut mirip seperti bentuk sinyal informasi 1. Pada gambar hasil percobaan di atas menunjukkan sinyal 2 percobaan kedua yang telah terdemodulasi. Sinyal hasil demodulasi tersebut mirip seperti bentuk sinyal informasi pertama pada gambar di atas. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tirta. Untuk Tirta, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari percobaan ketiga. Multiplexing adalah proses menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal melalui media yang sama. Mengacu pada proses dan teknik transmisi beberapa sinyal input analog atau digital atau aliran data melalui satu saluran. Adapun 4 teknik macam yang digunakan, yaitu yang pertama ada Frequency Division Multiplexing atau FDM, adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah aluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan itu dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi.
Teknik yang kedua yaitu ada Time Division Multiplexing atau TDM, yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau round robin time splitting. TDM menerapkan prinsip pengiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user. Artinya, bandwidth yang ada dipastikan menjadi channel-channel kecil atau baseband berdasarkan waktunya. Teknik yang ketiga itu ada Wavelength Division Multiplexing atau WDM, yaitu teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM, prinsip yang diterapkan yaitu mirip seperti VDM, hanya dengan cara membedakan panjang gelombang sinar, dan sejumlah berkas sinyal dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama atau dari jenis multimode optical fiber. Teknik yang terakhir yaitu ada Code Division Multiplexing atau CDM yang dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan VDM. Contoh aplikasi pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler, CDMA atau fleksi, dan adapun prinsip kerja dari CDM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik atau dengan panjang 64 bit yang disebut chip pairing code. Yang kedua, untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode atau chip pairing code. Yang ketiga ada sedangkan untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah inference dari kode tersebut. Lalu pada saluran transmisi kode-kode unik yang dikirimkan oleh sejumlah pengguna dan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlah atau sum dari kode-kode tersebut. Yang kelima, di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau chip pairing code untuk interpretasikan selanjutnya jika jumlah kode perkalian mendekati nilai plus 64 berarti bit. Dan yang terakhir ada teknik Code Division Multiplexing atau CDM yang dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Baik, untuk kesimpulan mungkin segitu saja, dan untuk presentasi mengenai percobaan ketiga juga mungkin segitu saja dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih.